berarti multi talent ini ya. Bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, ngajarnya bahasa Inggris, kerjanya di multimedia, di desain grafis. Wah, iya. Kalau istilah Jawa kan gini, oh gak Jawa berarti gendeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kedatangan seorang wakil dari multimedia, pendamping multimedia, seorang guru, seorang pendamping, seorang pelatih dalam hal banyak lomba-lomba itu ya. Insyaallah. Ya, ini adalah Ustadz Faris. Beliau bersedia datang untuk memberikan banyak pandangan tentang apa itu multimedia di Darussalam. Monggo Ustadz Faris, kira-kira. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini bisa diajak ke studio yang wow banget nih. Cukup sederhana ini ya. Tapi Masya Allah, mungkin bisa lebih. Ini bakal menjadi studio yang berkah insya Allah. Iya, amin. Kedepannya, Amin. Dan sekali lagi perkenalkan, saya Faris Ahmad Farimatullah, biasanya dipanggil Pak Faris ya di sini ya. Karena saya bukan ngajar agama di sini, ngajar umum, dan tepatnya memang beberapa porsi saya diberi mandat untuk menjadi pembina multimedia. Di awal tahun berapa ya? Tahun 2022. Oh ya, masuk. Pertama kali Ustadz Faris datang di Darussalam itu tahun berapa? Ya itu tahun 2022, masuk langsung 1 bulan mungkin jaraknya. Langsung diberi mandat untuk menjadi pembina multimedia. Oh, mengajar apa di sini sebetulnya? Mengajar di desain grafis atau apa gitu? Saya lulusan pendidikan bahasa Indonesia ya. Oh gitu. Okay. Jadi secara background akademis itu tidak ada sangkutan dengan hal-hal yang berbau desain grafis atau apa gitu ya? Backgroundnya tidak ada, tapi community atau pergaulan saya sejak SMA itu sesuai dengan background saya. Dan untuk bahasa Indonesia sendiri ini memang sebenarnya juga terlalu termasuk perkembangan saya ya dalam dunia multimedia, dalam membangun konteks isi atau bahkan style apa yang saya masukkan ke dalam bidang itu. Karena di bahasa Indonesia itu memang diajari untuk bagaimana bikin naskah, bahkan ada namanya dulu dramaturgi, atau di mana saya dituntut untuk menjadi sutradara sejak bangku kuliah. Oh, itu jadi masih ada korelasinya lah. Oh tentang multimedia dengan background pendidikan saya. Oh iya. Oke, kemudian dalam proses selanjutnya, sepertinya Ustadz Faris ini menangani banyak hal di sini selain sebagai guru bahasa Indonesia ini, apa aja itu ya? Oke, ya sekarang juga diberi mandat untuk menjadi pengurus perpustakaan, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Oh, jadi selain di kurikulum juga di multimedia. Kurikulum maksudnya ngajar di kurikulum maksudnya bahasa Indonesia. Oh iya benar. Terus kemudian juga di perpustakaan juga utamanya aktif di dunia multimedia. Benar. Nah, sekarang kalau saya melihat sepertinya anak-anak ini sekarang sangat giat untuk memberikan peningkatan dalam dunia digital. Apalagi akhir-akhir ini ada wawasan tentang pesantren digital atau apa ya? Oh iya, kemarin ada pelatihan namanya pelatihan pesantren mulai digital. Oh, mulai digital ya. Nah, itu setelah itu kemudian saya melihat anak-anak itu antusias sekali. Sebelumnya sudah ada multimedia di sini. Tapi setelah adanya itu kemudian mereka bahkan berinisiatif mendirikan organisasi yang namanya Morsa. Iya. Yang penjelasannya itu katanya juga merupakan salah satu inisiatif dari Ustadz Faris juga itu. Ya, sekarang coba ceritakan perjalanan di multimedia aja. Ustadz Faris selama menangani multimedia itu awalnya seperti apa dulu itu? Oke. Memang kalau baru di Darussalam ini memang bukan hal baru ya tentang multimedia. Bahkan saya dulu sejak SMA pun sudah punya jiwa-jiwa
meronta-meronta gitu loh. Jadi di SMA dulu gak ada namanya multimedia. Jiwa merontanya gimana? Gitu. Jadi dulu di SMA nggak ada yang namanya ekstra seni Oh gitu. yang berhubungan dengan seni. Karena saya punya, alhamdulillah, diberi karunia sama Allah Subhanahu Wa Taala berupa bakat melukis. Jadi dulu awalnya saya malah melukis. Oh gitu. Nah, setelah melukis kayaknya, aduh, kayaknya nggak profit ini. Akhirnya kalau mengenal namanya desain grafis. Akhirnya karena saya memang kalau ngomongin desain ini memang perlu namanya apa ya? Pergaulan biar sama-sama cepat ngertinya. Akhirnya saya dulu ngedirikan ekstra dengan teman-teman saya desain grafis di SMA gitu. Dan alhamdulillah berkembang setelah desain, fotografi sampai film juga. Oh, videografi ya berarti ya. Videografi, filmmaker. Oh. Okay. Bahkan dulu kamera pun kita pelopor ya di sekolah aja. Pertama kali pelopor yang membawa kamera DSLR di SMA. Oh, gitu ya. Meskipun nyewa. Jadi sudah mengenal DSLR sudah sejak SMA Di ya. SMA gitu. Okay. Setelah itu dari SMA, alhamdulillah menang lomba fotografi beberapa kali. Dan film pertama saya adalah berjudul Jawa Kak Jawani, di YouTube ada. Film SMA dulu. Itu naskahnya bikin sendiri tuh ya? Bikin sendiri. Bahkan dari pengalaman saya sendiri itu. Oh, jadi refleksi dari pengalaman. Oh, Jawa tapi Kak Jawa nih. Oke. Berarti yang ngomong Jawa tapi apa ya? Amerikani atau gimana? Ya, kurang tahu lah Jawa gimana itu. Jawa nih. Iya. Kalau istilah Jawa kan gini, oh Kak Jawa berarti gendeng gitu ya. Tapi bukan gitu konteksnya. Bukan. Oke, terus setelah itu lulus SMA, pengen nih kuliah desain grafis sampai ke ISI, tapi qadarullah nggak bukan jalannya ya. Akhirnya saya disuruh untuk jadi guru karena memang semua background keluarga saya guru. Akhirnya saya jadi guru pendidikan bahasa Indonesia. Dan menurut saya itu jalan terbaik ya sama yang diberikan sama Allah. Karena di situ saya malah banyak sekali panggung untuk saya biar bisa berkreasi. Di mana banyak sekali orang-orang di lingkungan sana merupakan pasar saya dalam bisnis ya. Pasar panggung seperti apa? Misalnya? Pasar untuk saya menjual jasa atau skill saya dulu dalam dunia lukis. Dalam dunia desain grafis, fotografi. Iya. Jadi dulu itu banyak sekali. Ya, termasuk pelopor juga di kampus. Profit juga ya itu ya. Alhamdulillah bisa bayar kuliah lah. Oh, sampai itu ya, sampai profesional lah istilahnya gitu ya. Menjadi semi profesi lah seperti itu. Iya. Tapi saya di situ nggak berhenti buat saya sendiri sih. Saya masuk organisasi namanya KPM, di mana organisasi itu ada namanya penerbitan majalah. Dan juga presenter. Nah, saya di situ ya sebenarnya cuman masuk sih, karena memang kayaknya skill saya dibutuhkan di situ. Akhirnya diberi mandat dan diberi percaya untuk membuat divisi baru. Divisi namanya Intek Pro, di mana menangani bidang penerbitan dan siar. Jadi masuk langsung kita yaitu bikin divisi baru lagi di bidang tadi. Itu semester berapa itu? Itu mulai sejak awal. Saya masih pasif karena saya belum bisa menangani waktu yang begitu padat. Jadi yang tadi program tadi itu mulai semester 3. Mulai aktif gitu ya? Iya, mulai bikin bentuk namanya divisi Intek Pro itu. Berarti yang mendirikan nama itu termasuk saya. Oh, ya, pelopor lah istilahnya. Nggak tahu ya kok saya punya jiwa-jiwa gitu ya. Iya. Terus kemudian ya kan saya juga dulu kuliah sambil ngajar. Jadi ya kalau di kuliah ya ada porsinya sendiri, di tempat ngajar juga ada porsinya sendiri gitu. Ngajar sesuai dengan mata kuliah atau sesuai dengan keahlian ini? Dulu saya malah ngajar bahasa Inggris, Pak. Oh, itu. Di FI. Ini berarti multi talent ini ya. Bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, ngajarnya bahasa Inggris, kerjanya di multimedia, di desain grafis. Wah. Tapi masih cuma kelas pengenalan aja sih, bahasa-bahasa hanya pembenaran kata aja gitu, bahasa Inggris di tingkat SDMI dulu. Tingkat SDMI. Jadi dari ngajar langsung ke kampus kuliah, terus malamnya organisasi. Liburannya ya paling ya juga ikut community sama teman-teman komunitas
seni di Jombang. Oke. Setelah itu lulus dan beberapa sekolah akhirnya saya pilih Darussalam untuk melinearkan mapel saya bahasa Indonesia. Jadi kan masuk Darussalam berarti setelah langsung setelah lulus itu langsung ya? Iya, Atau benar. nunggu beberapa saat Nunggu sampai ganti tahun ajaran baru. Oh, berarti setahun itu ya kira-kira nunggunya nggak sampai? Mungkin dari wisuda itu ya, dari wisuda mungkin sekitar 7 bulanan. Oh, lulus tahun berapa? Tahun 2021 ijazah keluar. Terus Darussalam wisudanya itu tahun 2021 juga akhir kalau nggak salah. masa COVID itu ya? Iya. Kemudian ke Darussalamnya 2022. Oh, ya, berarti nggak lama lah istilah gitu. Iya, nggak lama. Nggak lama. Nah, sekarang fase di Darussalam. Ya, fase di Darussalam merupakan fase ya antara kerja juga pengabdian. Insya Allah. Perjuangan juga kan begitu. Insya Allah, oke. Ya, karena katanya sih ya rezeki itu akan mengikuti perjuangan. Gitu. Kita berjuang Iya, dan masalah rezeki nanti akan mengikuti. Dan di sini memang seperti itu. Nah, sekarang coba ceritakan pengalaman pertama ketika berada di Darussalam. Awalnya seperti apa dulu? Oke. Memang ya sesuai kata jenengan tadi bahwa kita perlu berjuang. Kadang ada namanya berjuang buat diri sendiri, ada berjuang buat berdampak pada sekitar. Nah, itu memang yang benar, saya juga merasakannya ketika saya punya peran atau tahulah posisi saya bahwa saya di dunia ini ada peran sebagai seorang seperti itu, maka saya perankan untuk berdampak pada sekitar kita. Jadi ya alhamdulillah karena moto tadi akhirnya ya saya ketika ada program-program itu dan memang itu peran saya ikuti langsung dan saya menyetujui untuk ikut menjadi pembina multimedia karena sebelumnya memang sebelum sudah ada saya itu udah ada multimedia. Iya. Sebentar. Ustadz Faris ke Darussalam melamarnya sebagai guru bahasa Indonesia. Benar. Ya, betul ya, bukan sebagai guru multimedia, bukan kan ya? Tapi saya sudah riset Oh gitu ya. bahwa di multimedia ada potensi lah anak-anak untuk bisa dikembangkan. Oke, saya awal dulu. Ustadz Faris melamar sebagai guru bahasa Indonesia di Darussalam. Oke. Pada saat pertama kali melamar itu kan belum tahu di Darussalam itu ada multimedia, ada desain grafis dan semacamnya. Apakah dalam pikiran Ustadz Faris pada saat itu saya Darussalam hanya sekedar mengajar atau bagaimana? Karena memang sudah tahu belum kalau di sini ada. Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Sebenarnya sebelum saya cari tempat untuk ngajar itu saya riset dulu. Oh gitu. Kira-kira tempat yang potensi buat saya itu yang mana sih? Dari beberapa madrasah. Akhirnya ya secara visual, secara data dan kenalan itu maksudnya Darussalam. Gitu. Akhirnya pasnya di sini ya. Oke, benar. Bukan cuma sekedar mengajar secara formal, bukan. Tapi juga ada pengembangan di bidang yang disukai itu. Oke, kemudian berapa lama jeda antara masuk sampai berkecimpung di dunia multimedia di Darussalam ini? Sekitar Nggak lama. nggak lama sih, kayaknya nggak ada sebulan. Oh gitu ya. Jadi nggak ada sebulan ngajar langsung berkecimpung di dunia multimedia Darussalam. Oh begitu, jadi langsung gitu ya proses. Terus Saat itu yang megang multimedianya siapa itu? dulu itu ya Ustadz Bayu sama Ustadz Hikam. Oh, Ustadz Bayu, Ustadz Nah, Hikam. kebetulan Ustadz Hikam itu saudara saya riset dari Ustadz Hikam. Oh gitu. Iya. Jadi karena Ustadz Hikam memberitahu bahwa Darussalam ini seperti ini. Itu kayak sampean loh, dimasukin aja. Oh, sip. Berarti tidak salah multimedia menerima Ustadz Faris. Karena memang backgroundnya Ustadz Faris meskipun di formalnya itu adalah bahasa Indonesia, tapi secara pengalaman dan secara kesukaan, interest atau kesenangan itu ada di dunia seni rupa, seni desain, ya, seni grafis. Oh, alhamdulillah ya. Terus setelah itu gimana setelah Mas berkecimpung di multimedia? Langsung menangani hal-hal yang besar atau gimana? Iya, pertama kali sih memang hal-hal yang lumayan ya cukup besar sih, dan alhamdulillah juga terseleksi. Maksudnya itu pertama itu dulu Porseni. Gitu. Dan alhamdulillah untuk
dalam bidang video vlog. Oh gitu. Vlog video. Jadi kita bikin tuh sama Sajikam sebagai tim saya untuk membina 2 anak laki-laki dan perempuan. Jadi itu pertama project yang ditawarkan ke saya di multimedia Itu ini. project apa itu? Bikin apa? Ya bikin Film pendek atau klip lagu atau apa? bikin video vlog. Video vlognya seperti apa ya? Ya kayak orang anak Nge-vlog gitu ya? Nge-vlog dengan kamera tapi dengan PD-nya dengan karakter menariknya biar orang tertarik dengan gitu. videonya itu vlog. Jadi bukan kayak film pendek itu bukan ya? Beda. Oh, beda ya. Jadi ini bukan, kalau film kan memang full di naskah dan dibuat kan. Kalau ini enggak, Ini spontan. Ya nggak spontan, memang ada naskahnya, cuman disesuaikan dengan fakta yang Darussalam. Oh, Itu kalau memang ada prestasi ya kita tampilkan prestasinya. Oh. Kalau ada namanya kegiatan positif dan lingkungan yang Islamable, ya kita tampilkan. Itu vlog dengan gaya presenter seorang vlogger yang menarik dan keren lah pokoknya. Gitu. Itu pernah ikut lomba-lomba nggak dalam dunia apa ya, video vlog itu? Kalau vlog memang kan saya backgroundnya saudara dari apa itu, dari kuliah. Enggak, maksudnya saya tanya yang di sini. Jenengan kok mengekspos apa itu tadi, vlog apa? Vlog. Video vlog ya. Iya. Apakah ada tujuan? Oh ini untuk lomba ini. Oh ini untuk lomba ini, atau ada tujuan lain misalnya untuk promosi Darussalam atau untuk apa gitu? Ya termasuk sih saya. Atau cuma sekedar mengajarkan begini loh caranya bikin video vlog. Oh enggak. Jelas ada value-nya. Ya lah ya, makanya value-nya itu apa sebenarnya? Yang jelas. Lomba atau ada apa itu yang? Ya jelas. Saya dulu awal-awal masih masuk jelas sangat masih energi buat ngangkat Darussalam ini banyak banget. Oh gitu ya. Jadi saya pengen benar-benar ngangkat Darussalam biar tagline unggul dan prestasinya itu dapat. Oh gitu. Gitu. Jadi ya saya maksimalkan vlognya itu, videonya sampai alhamdulillah juga juara sampai Jawa Timur. Oh, berarti buat lomba gitu ya? Iya, tapi lombanya kan memang nggak hanya lomba aja, tapi memang mengenalkan pondok isinya. Untuk promosi. Promosi juga. Dan value-value apa sih yang ada di Darussalam dibanding tempat yang lain gitu. Begitu. Dan jadi intinya melakukan kegiatan itu, mendidik anak-anak bikin video vlog itu bukan cuma sekedar awas gawe latihan simpan latihan bukan gitu ya, tapi diekspos gitu ya. Entah itu diekspos dalam bentuk lomba-lomba untuk lomba, atau dalam bentuk untuk promosi, atau ya untuk sekedar dimasukkan YouTube atau apa gitu. Tapi memang ada itunya ya. Dalam naskah, pembikinan naskah pun kita juga nggak hanya sekedar nampilkan aja. Harus ada value atau ada hal yang sangat diingat sama orang. Ya. Tema itu ya. Tematik sama ya itu isi. Kalau kita kan ngomongin naskah kan ada kayak atau cerita ada pesannya apa. Nah kita juga isi itu biar pesannya sampai kepada audiens. Gitu. Oke, selain video vlog, ya paling terakhir itu yang fotografi? Paling besar. Oh iya, fotografi. Karena memang dulu menang lombanya banyak fotografi ya dulu pas sama saya SMA, jadi ya saya turunkan ke anak-anak. Gimana sih bikin foto tapi nggak hanya sekedar foto bagus, tapi juga ada story-nya dalam foto itu. Ada value, ada story-nya, bahkan ada nilai seni juga. Nilai seni, bahkan ada rasa dalam foto itu bisa saya ajarkan ke anak-anak. Terus yang ngajar desain grafis, bikin kalender, bikin apa itu juga jenengan ngajarin itu ya ke anak-anak. Saya sedekam sama Bayu itu. Karena dulu sebelum ada multimedia itu saya yang bikin kalender, saya yang moto, saya yang gadeng. saya yang bikin video, saya kayak dulu sebelum ada perkembangan seperti ini. Dulu setelah itu pada sekitar tahun 2017-an ada yang namanya Ustadz Fahman. Pernah dengar nggak Ustadz Fahman? Enggak ya. Nah, itu beliaunya bikin kalender, dia senang desain grafis dan sebagainya, sehingga akhirnya saya gantian ono ae istilahnya ngono. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi ada usulan pembikinan multimedia. Kayaknya sih Ustadz Bayu itu ya, kayaknya. Seperti Ustadz Bayu pernah cerita ke saya. Itu
disampaikan ke pengasuh, kemudian disetujui, akhirnya tahun berapa 2018 atau 19 itu berkembang sekali itu multimedia, peralatan dilengkapi. Kalau dulu tuh kamera saya aja sampai rusak itu. Ya investasi dengan lah. Ya, Investasi nih gue. Tapi paling enggak dari situ anak-anak memiliki pengalaman, sehingga ketika mereka sudah memiliki organisasi di multimedia tidak kesulitan untuk menjalankan operasional multimedia. Oke, ya itu dulu ya. Sekarang kembali ke Ustaz Faris. Pada saat sekarang ini kan digitalisasi itu kan sudah sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak mengenal dunia digital untuk saat ini, mungkin akan ketinggalan. Nah, kira-kira visi apa yang ingin jenengan berikan kepada multimedia di Darussalam ini untuk pengembangan di dunia digital itu melalui multimedia digital? Jadi untuk visi umumnya ya yang jelas sesuai dengan apa yang dipengenin Darussalam sih. Jadi ya untuk lebih memantapkan syiarnya dari pondok, biar pondok Darussalam ini lebih terkenal lagi, biar lebih besar lagi, karena kan sekarang kan zamannya apa ya, sosial media. Orang melihat itu nggak lihat langsung, tapi dari sosmednya itu. Jadi semakin banyak insight atau semakin banyak jangkauan yang didapat dari sosial media Darussalam, itu insya Allah nanti bisa bikin Darussalam jadi lebih gede lagi. Salah satunya sih itu. Untuk yang umum ya, yang jelas mungkin dengan bisa lihatlah program-program saya itu lebih condong kemana. Kalau saya melihat sih lebih condong, kalau saya sih melihatnya lebih condong ke dunia seni visual gitu, entah itu dalam digital menurut saya. Tapi nggak tahu lagi. Mungkin pesan dari tiap konten itu apa sih? Itu dia sampaikan. Oh gitu. Iya, konten yang saya handle dulu beberapa tahun atau program-programnya lah, itu ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan. Kalau saya itu kurang begitu detail memahami satu persatu lah itu. Tapi secara umum apa kira-kira itu? Ya tentang Darussalam ya jelas. Anggap aja kemarin yang Habib Zainal. Apa itu? Itu kan tentang lomba video podcast. Bukan yang akbar ya. Habib. Video podcast yang internasional itu video. Kan? Yang nasional. Oh, nasional. Itu juara 1. Dia isinya adalah tentang dakwah. Nah, ya. Dakwah. Oke. Menarik. Jadi kalau kita mau gimana ya? Langsung aja. Iya, kalau jadi bisa saya utama itu ya tadi pengen, kan sekarang kalau kita lihat sosial media itu banyak sekali konten-konten yang malah nggak bermutu tapi tampilkan. Dan itu akhirnya banyak sekali apa ya? Akhirnya konten bervalue dan positif itu bakal kalah karena terlalu banyak sekali ombak besar tentang konten-konten yang nggak bermutu sama sekali, bahkan konten-konten sampah kayak saya lihat ya. Itu banyak banget memenuhi sosial media. Akhirnya ya tadi konten-konten yang harusnya bervalue, konten-konten yang menyampaikan pesan baik itu malah berkurang. Jadi intinya saya pengen anak multimedia ini nggak hanya bikin konten hanya sekedar pamer atau sekedar hiburan nggak, tapi ya minimal mereka ada isi atau ada apa ya pesan disampaikan lah. Terutama untuk peran kita sebagai orang muslim itu ya tadi peran keagamaan, peran untuk sama mengingatkan dan berdakwah itu harus ada. Itu akhirnya saya kemarin juga membuat program itu namanya dakwah santri, yang selama Ramadan itu saya gerakkan gimana caranya program saya sama ustadz pembina multimedia, gimana cara mereka itu berdakwah dengan porsi satu hari harus satu dakwah. Dulu itu yang selama Ramadan full 30 hari nih kok. Oh, yang di Masjid Ustaz Khairul, Ustaz Jihad itu kan? Bukan itu. Tapi lebih ke siswanya kan dakwah santri dulu. Oh gitu. Oke. Yang semenit itu loh Ustaz. Oh gitu. Yang diposting sama Ustaz Ustazah di story juga bisa. Nggak hanya lewat apa ya YouTube enggak. Nah, ini menarik juga nih, karena dalam dakwah itu kan banyak
apa ya, banyak macam-macam dakwah itu. Ada yang penyampaian dengan cara yang halus, ada yang penyampaian dengan cara yang sindir menyindir, ada yang dengan cara keras begitu. Dalam menyampaikan dakwah itu kan perlu kita merangkul, bukan memukul kan, seperti itu. Bercermin ke saya ya, saya kan dari dulu kan sekolah umum kan, SMP, SMA, dan saya merasa di situ itu kok saya dapat itu aja ya, cuma sholat, cuma kenal Asmaul Husna tanpa direpresentasikan makna Asmaul Husna dan lain-lainnya, hafalan aja. Saya merasa hanya 5% kalau nggak salah dan agama. Akhirnya saya refleksi ke diri, jadi ini Al-Quran buat apa sih, ini hadis buat apa sih, gitu. Akhirnya saya belajar ke kajian-kajian dan lain-lain, dan saya menemukan bahwa sebenarnya hanya perlu disampaikan aja sih. Jadi anak-anak berdakwah itu hanya cukup menyampaikan beberapa dalil, beberapa hadis atau hal-hal yang relate di zaman sekarang, anggap aja pacaran lah. Kalau nggak diingatkan kayaknya nggak bakal ingat. Tapi anak zaman sekarang pengaruhnya tuh. Itu. Saya juga sama, kalau saya nggak ngaji kayaknya juga nggak di-charging iman saya atau gimana ya. bakal down lagi saya kayaknya kayak gitu. Jadi maka itu perlu banyak sekali orang yang seringkali mengingatkan kita dengan cara dakwah, entah dalam hadis atau gimana. Ya saya saya belum terlalu bisa masif sih untuk melakukan hal itu, tapi setidaknya saya pengen ngajak orang-orang setelah saya lah untuk sama-sama tadi berdakwah atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis gitu. Betul. Gitu. Jadi intinya bahwa multimedia ini masih erat kaitannya dengan syiar Islam. Benar. Apalagi di pondok. Makanya saya menuju ke pondok karena saya merasa dulu sebelum milih Darussalam kayaknya pondok ini lebih tepat sih untuk visi saya ini untuk gitu. Ke anak-anak gitu. Jadi multimedia adalah katakan ilmu umum ya. Nggak ada kaitannya dengan agama. Nggak ada. Tapi karena di pondok dikemas supaya multimedia ini berjalan seiring dengan ajaran agama, sehingga penyampaian daripada visi dalam konteks multimedia ini bisa tersampaikan secara Islami kan begitu. Benar. Apalagi kan ini kalau pondok kan harus syiarnya harus lebih mantap lagi kan. Apalagi dakwahnya kan memang harus masif nih gitu. Ya. Benar. Bagus. Jadi itu yang saya maksud dengan visi. Untuk yang bisa dikembangkan di pondok ini gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar anak-anak dikenalkan dengan teknologi saja, tapi anak-anak memanfaatkan teknologi, diajarkan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk syiar Islam dan juga mungkin juga untuk syiar pondok atau untuk syiar diri kita itu. Jadi seperti itu. Bagus itu, bagus. Terus perkembangannya selama jenengan mengikuti atau bergabung dengan multimedia itu tentunya banyak pergerakan, misalnya mengikuti lomba-lomba, mengikuti seminar-seminar atau semacamnya itu. Tentunya semua anak multimedia berjuara ya. Ada yang misalnya juara berupa prestasi sampai nasional, provinsi, itu juara juga. Kemudian ada juga yang juara dalam bidang membantu atau ikut membangun Darussalam, termasuk juga juara buat saya. Karena bagaimanapun juara itu gak hanya dapat piala aja, tapi bagaimana kita dapat membantu sama sesuai peran kita. Jadi anak-anak aja nyampe banget dengan apa yang saya pengen, anggap aja pengen kayak siar PPDB atau apa. Bahkan kalau ada guru atau asatidz yang butuh bantuan dalam bidang yang mereka bisa, itu mereka dengan suka hati untuk membantu mereka. Itu maksudnya juara sih. Juara apa aja itu? Katakan fotografi. Berapa kali pernah juara di fotografi? Kalau zaman saya dulu ketika belum harus Faris itu kan yang fotografi kan saya. Itu pernah ada yang juara 1 tingkat nasional kalau nggak salah waktu di Jogja. Kemudian ada juara 2. Bahkan dulu kalau nggak salah juara 1, 2, 3 Darussalam semua itu. Pernah keren. Pernah itu. Kalau saya zamannya Okta gitu. Ya tahu. Tahu Okta. Tahu Okta sama Yahya. Iya, Okta sama Yahya. Kalau nggak salah
Okta sama Yahya sama anak yang tinggi itu siapa tuh namanya tuh ya? Oh, Sang Haji. Yang ngaji. Oh ya. Nah, waktu itu mereka bertiga kita pergi ke sawah, gitu. Kemudian kita nggak sengaja. Ya, ternyata berurutan, juara 1, juara 2, Keren. terus juara berapa itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apakah juga ada yang seperti itu? Maksudnya ada yang mendapat juara tingkat nasional atau Kalau juara itu yang kayak bulan tadi kayaknya langka ya. enggak. Saya cuma menceritakan dulu Iya. pernah ada seperti itu prestasinya. Sekarang Wah, kalau sekarang malah ada anak yang pro malah. Jadi tiap lomba pasti menang. oh gitulah. Juara Itu. 1 terus. Nah, itu yang saya maksud sebagai sesuatu yang sangat membanggakan. Iya. Jadi perkembangan fotografi di Darussalam ini memang bagus setelah jenengan masuk ke multimedia. Bukan cuma sekedar fotografi, tapi videografi juga, bahkan juga bikin video klip, Iya. bikin flyer. Ada kalau saya lihat memang banyak sekali yang saya lihat di media sosial itu, baik di Facebook, Instagram atau di YouTube itu. Darussalam sapi ini garapane. Sopo sing bimbing iki ya gitu. Ya, dengan Ustadz Bayu, Ustadz Dika dan saya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah. Maka yang saya ingin tahu itu kan dengan adanya perkembangan sebagus itu, apakah di antara mereka ada yang pernah dapat juara tingkat daerah atau nasional atau apa gitu? Saya rasa sih lebih dari 50% ya. Sudah pernah mendapat juara. Oh gitu ya. Dari anak-anak lebih dari 50% ya. Iya. Yang terakhir yang saya tahu itu videografi. Oh iya. Nah, itu siapa itu si Tentang santri. itu si Fatah itu juara 1, Iya. Habib juara Juara 2. dua. Nah itu kan berurutan. Berurutan. Nah, kan sama saja, itu kan juga Iya, berurutan. iya. Kemudian ada lagi si tingkat nasional. Siapa itu namanya? Zildan. Iya. Oh Ziad. Ya, Ziad itu kan juara 1 fotografi tingkat Iya, nasional ya nggak salah itu ya. nasional, benar. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang lain-lain itu. Dan saya melihatnya memang, saya tanya apakah ini cuman sekadar jepret kayak di HP atau pakai settingan manual itu ya. Jawabannya manual. Kalau manual berarti udah insting dan teknikalnya udah bagus. Kalau cuma sekedar jepret kayak di foto HP gitu, saya kan yang moto bukan orangnya, yang moto HP-nya, orangnya sebagai alat untuk gini aja kan seperti Iya, itu. benar. Tapi kalau manual kan ngukur pencahayaan ya, Pakai feeling. feeling, ilmu juga. Iya, iya. Nah itulah makanya berarti mereka bukan cuma sekedar motret, tapi mereka paham tentang videografi maupun fotografi. Iya. Nah ini siapa gurunya? Saya tanya Ustadz Faris, Ustadz Hikam, Ustadz Bayu, seperti itu. Berarti memang anak-anaknya aja seperti ini, apalagi gurunya. Ya jelas kita ya. Kalau di pembinaan pun juga ada 3 kan, kayak hanya saya aja. Ustadz Bayu, Ustadz Dika. Jadi kita bertiga itu ada perannya masing-masing. Oh gitu ya. Jadi anggap aja yang kayak fokus ke sosial medianya itu ada sendiri Ustadz Bayu misalnya. Kemudian ke sosial media juga, sama untuk membantu anak-anak dalam remoting itu juga sama-sama Ustadz Ikam, saya dan Ustadz Bayu. Jadi anak-anak nggak full kita tunggu di tempat, jadi kita remoting dari rumah bisa pakai. Ya alhamdulillah sistem dari Darussalam sudah support banget dengan kegiatan kita. Jadi beberapa anak sudah dilegalkan bawa HP, tapi tetap kita awasi. Dan juga diberikan berbagai fasilitas untuk karya mereka, termasuk kamera, mic, dan lain-lain udah diberikan. Bahkan kita pun juga ada pemasukan sih, diberikan kebebasan untuk anggap aja skill entrepreneur di multimedia yang bikin sertifikat, Saya lihat foto. ya saya lihat tadi Ustadz Faris sama Ustadz Bayu dampingin anak lagi bikin apa itu, flyer atau Oh apa iya, itu ya? layar. Nah, itu kan Oke. termasuk pengembangan bakat juga itu. Benar-benar. Terus itu yang dampingin juga anak-anak multimedia, ustadz-ustadz dari multimedia. Jadi pengembangannya bukan cuma foto dan video, banyak. bukan, tapi Iya. juga desain grafis yang sedemikian rupa sehingga editing di digital itu
berkembang juga. Iya. Saya sekarang ceritakan program-program sekarang Ustaz Faris termasuk ada di dalam Morsa. Iya. Sebagai apa itu? Ya pembina. Pembina ya. Sama. Terus di Morsa itu sama nggak dengan multimedia sebelumnya? Ini sistem baru yang baru kita bikin. Kan kalau kita ngomongin yang namanya apa ya, kelompok itu kalau hanya gitu-gitu aja diajari dengan pola-pola yang sama, kayaknya nggak bakal berkembang. Jadi kita bikin sistem baru, gimana sih biar mereka itu biar bisa mandiri dengan cara pengkaderan dan lain-lain. Akhirnya kita bentuk sebagai organisasi, nggak hanya ekstrakurikuler atau hanya sekedar apa ya, perkumpulan aja, nggak. Tapi kita usahakan akan menjadi sebuah organisasi. Akhirnya di asli sama Ustazah ini itu kita bikin organisasi dan kita bikin brand baru namanya Morsa, Media of Darussalam. Yang intinya sama dengan sebelumnya atau sama, cuman kita ubah ke dalam sistemnya. Gimana nanti anak-anak berarti sistemnya beda. Insya Allah beda. Kita usahakan beda. Polanya masih tetap sama dengan sebelumnya, tapi kita usahakan sistemnya sudah mulai beda, termasuk nanti dari segi apa ya, kecepatan dalam mengerjakan, kemudian kaderisasi, kemudian rekrutmen anak-anaknya pun juga ini sudah kita benar-benar seleksi lagi, nggak hanya sekedar anak yang apa ya, pilihan, tapi memang mereka datang dan mereka berminat, kita ajari gitu. Jadi kalau mereka memang berminat pasti ada sedikit bekal sebelumnya kan. Nah, kita bisa tes ketika rekrutmen. Jadi masa baru ini memang benar-benar bukan termasuk multimedia yang lama ya, karena multimedia yang lama itu beberapa anak memang tidak kita masukkan ke dalam Morsa ini gitu. Jadi kebanyakan anak-anak baru yang masuk dalam sistem Morsa ini, organisasi Morsa ini gitu. Sehingga nanti insya Allah anggap aja anak kelas 7 pun kalau mereka setahun lagi 7 SMP ya, setahun lagi mungkin bisa tuh dapat prestasi atau dapat apa gitu, atau bisa berbagai skill tuh insya Allah bisa. Optimis itu ya. Optimis. Kalau memang sistem atau lingkungan atau pergaulan mereka atau bahkan dalam sistem kerja mereka saling berkolaborasi, nggak aja sekat antara kakak dan adiknya, sama-sama ngajari, insya Allah nanti bisa kok kayak gitu. Yang semula nggak bisa tapi punya kemauan, nah, diproses akhirnya menjadi bisa dan dapat prestasi di sana. Dan tentunya nggak full saya sama Ustadz Bayu sama Ustadz Ikam yang ngajari adik-adiknya, tapi juga kakak-kakaknya pasti punya tanggung jawab untuk kaderisasi dirinya untuk ke adik-adiknya berikutnya. Gitu. Ya, jadi kita nggak harus cari anaknya keluar, kita cari lagi, nggak harus gitu, tapi kita mulai dengan mencil dengan sistem sekarang gitu. Seperti Akbar kemarin kan, ketuanya Akbar apa nih? Fatah ya, ketua Morsa Fatah. Saya tanya Fatah itu, saya sebetulnya nggak punya basic apa-apa dulu itu. Saya ingin punya kegiatan saja lah istilahnya itu ya, intinya begitu. Terus saya bisa apa kalau di multimedia? Tenang aja nanti berproses. Ternyata ya ada prestasi di sana. Yang semula nggak ada skill, kemudian ada kemauan, tapi ya ada skill tapi punya kemauan, kemudian berproses, mengikuti proses dan bisa mendapat prestasi, itu sesuatu yang membanggakan. Itu mungkin ya yang dimaksud dengan kaderisasi. Awal dari kemauan atau bakat dulu untuk merekrut itu. Merekrut ya, kita kan ada formnya, memang kita udah kaji. Ya jelas kemauan di atas skill. Skillnya kayaknya belum terlalu kelihatan, tapi pas tes itu apa ya, kayak algoritma atau otomatisasi diri untuk bisa ngelola itu bisa. Gitu. Yang paling pertama sih saya kira adalah adabnya. Sesuai dengan visi Darussalam ya. Adab dahulu, kemudian nanti beradab. Adabnya Fatah itu memang bagus. Jadi bahkan saya itu sebagai ketua pun, kita tuh sebagai ketua pun memang nggak salah, karena memang dia punya adab bagus, dan dalam leadershipnya itu ketika ada di Morsa itu bagus untuk adik-adik juga. Karena kebanyakan orang kalau udah jadi leader itu paling nggak mau lihat ke bawah atau adik-adiknya nggak keren. Nah, dia itu bagus banget dalam menyikapi hal itu tadi. Jadi
kebanyakan dari mereka ya pertama memang kemauan dan adab itu, dan skill ketika dites oke cukup, akhirnya bisa. Ya, jadi bukan wah anak ini potensi. Ada Ustadz yang potensi tapi kita keluarkan. Oh gitu ada ya. Karena tadi dia hanya memanfaatkan, akhirnya ya kalau emang adabnya nggak bisa bersinergi di Morsa ya kita keluarkan. Jadi nggak harus skill bagus gimana enggak. Karena memang di sini kan kecenderungan ke proses ya. Iya benar. Jadi tidak langsung menjadi profesional kan begitu. Iya benar. Kalau misalnya kita merekrut dari anak-anak yang wah ini skillnya bagus, ayo direkrut ayo gitu. Bukan cuma sekedar itu. Bukan. Kalau misalnya itu dia mungkin merasa tinggi. Ya, wah aku yang paling hebat di sini. Seperti itu kan ya. Seperti itu sih saya kenalnya. Jadi intinya merekrutnya itu bukan cuma sekedar dari skill yang dimiliki, tapi lebih ke kemauan, adab, kemudian bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan di multimedia di Darussalam ini. Itu ya jawab juga. Masalah bisa enggaknya, masalah skill, masalah kebisaan itu kan bisa diproses. Bisa. Asalkan ada kemauan. Benar. Dan beradab yang baik kan begitu. Benar. Oh iya. Bagus itu sebetulnya, bagus. Terus di Morsa sendiri sekarang perkembangannya, udah berapa bulan ini Morsa ini? Kita mulai merancang Agustus. Oh ya berarti masih 2 bulanan. Agustus, September, 3 bulanan. 3 bulanan. Oh iya. Ya awal-awal tahun ajaran baru sih. Iya. Terus sampai sejauh ini perkembangannya? Iya seperti tadi dengan lihat. Oh gitu. Mereka yang mana dulu nggak seperti itu? Yang mana dulu saya rasa untuk sinergi antara anak-anaknya nggak seperti tadi lah. Gitu. Iya memang saya lihat tadi itu tekun itu anaknya. Tekun gini terus kemudian saling komunikasi baik dengan teman-temannya. Ya mereka berkumpul. Jadi kerjasama corporate-nya itu dapat lah. Yang mana dulu enggak begitu amat gitulah ya. Iya saya lihat sih gitu. Dulu kerjasama. Tapi kayaknya sekarang lebih agak intens gitu kayaknya itu. Keakraban, kedekatan dan kerjasama itu lebih. Nah itu penting itu. Ya itu saya lihat tadi begitu. Wah ini nggak ada flyer ya. Bagus itu. Oke. Terus juga di samping itu anak-anak yang dulu juga masih belum punya kemampuan, ternyata sekarang ya kayak Fatah itu dia punya kemampuan dan mendidik adik-adiknya untuk kaderisasi. Ya begitu. Ya terus kedepannya juga tentunya tadi kayaknya ada yang mau ikut lomba lagi tuh. Oh iya tadi mau ikut lomba berseni. Bidang apa? Bidang vlog juga. Oh vlog juga. Ini kan 2 tahun sekali ya. Ini tahun berikutnya yang vlog. Kalau dulu memang pelopor untuk bidang vlog. Nah tahun ini juga dimulai lagi lombanya vlog. Hanya saja temanya memang sama sih, tapi kita buat konsep yang berbeda lah vlog kali ini. Gitu. Berbedanya dalam hal teknikal, dalam hal isi atau apa? Ya isinya itu. Oh isinya itu ya. Kita usahakan beda. Masih dalam lingkup dakwah itu bukan? Atau VR? Kalau ini kan lomba, dan sesuaikan temanya sih. Oh gitu ya. Yang jelas tetap karena sesuai dengan tema yaitu tentang syiar madrasah ya kita masukkan value tentang pondok di sini. Gitu. Oh tentang madrasah. Tentang madrasah. Oh. Bikin skrip juga ya naskah-naskah itu ya. Nah itu yang paling lama itu. Jadi kan belajar skrip itu dari mana? Bikin apa naskah itu? Kalau skripsi pakai otodidak atau memang secara formal itu pernah? Oh mungkin bahasa Indonesia kali ya. Kalau dulu sih bahasa nggak terlalu ke situ sih. Ini kan skripnya kan beda dengan skrip teater. Skripnya lebih gimana kita bisa merelasikan dan bisa ada korelasinya dengan teknik pengambilan gambar sama apa yang ada di sekitar sini. Gitu. Jadi ya. Beda sih. Kalau teater kan kita satu kali tampil kan ada 3 produksi kan. Kalau ini kan post produksi atau di film kemudian produksi dan pra produksi. Jadi ada tahap editing. Kalau teater enggak, hanya pra produksi sama hanya tampil produksi ketika di panggung dulu. Bedanya cuma itu sih. Dan kalau ini ngomongin konten atau ngomongin vlog itu memang apa ya, naskahnya memang benar-benar harus
value-nya harus lebih sih gitu aja sih. Ada value, ada pesannya lah. Maksudnya apa? Naskahnya itu ada pesan yang bisa tersampaikan atau Kalau kita ngomong lomba kan pasti jangan sampai sama yang lain, atau lebih meliti atau lebih keren gitu. Karena satu tema pasti ada kesamaan pikiran dengan orang yang sama. Akhirnya kalau kita gitu kayak gitu kan nggak ada diferensi. anti mainstream lah. Iya gitu. Jadi oke lah kita berjalan dalam satu arus yang sama. Tapi arus yang sama jangan disamakan dengan kita. Benar. Berarti kita ini lain daripada yang lain meskipun harusnya sama. Jalur Salam ini beda banget loh. Sistemnya keren banget itu loh. Itulah value-nya. Gitu. Yang lain, keunikannya lain daripada yang lain meskipun satu arah. Wah, keren. Maka dari itu memang konsep memang paling penting sampai ya ambillah. Dari itu kemarin udah bisa sampai ke provinsi loh. Padahal saingannya adalah seluruh MTS Jawa Timur. Itu wajib kan. Jadi kalau saking wajibnya itu ya tadi jelasnya kita bersaing lah dengan mereka. Dan kita termasuk salah satu yang terbesar loh di Jawa Timur. Dari Itu ya? Iya kan. Persaingan antar MTS kan dulu. Iya. Mamerin sekolahnya masing-masing kan. Oh, sampai bisa menjadi salah satu yang terbesar ya? Iya. Terbesar dalam hal apa itu? Ya dalam dalam menampilkan video vlognya, menampilkan kerennya dari madrasahnya gitu. Bisa maksudnya Sistemnya gimana, programnya gimana kita tampilkan. Oke. Wah, keren itu. Jadi kalau misalnya ini bisa terus dikembangkan, turun temurun dan kaderisasinya bagus, kedepannya semakin berkembangnya teknologi, malah keren itu nanti. Kita nggak akan bakalan ketinggalan dengan yang lain ini rasanya. Bagus. Oke, Ustaz Faris. Banyak yang bisa kita dapat dari pembicaraan tadi, mulai dari pengalaman pribadi sampai pengalaman kerja sampai pengalaman selama ada di sini, kita bisa menyerap bahwa ternyata multimedia di Yerusalem seperti itu. Bagus, dan kedepannya kita bisa membayangkan seandainya tetap konsisten dengan model yang seperti ini, insya Allah kedepannya ini bisa unggul ini. Insya Allah. Iya gitu, bisa unggul. Ya, saya kira gitu aja cukup ya. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Ustaz Faiz? Mungkin apalah gitu yang ingin disampaikan? Saya cukup sih. Tapi sebenarnya kalau di era sekarang ya, yang saya sampaikan adalah saya rasa kita bisa jadi apapun di era distraksi informasi dan ilmu yang banyak banget. Jadi siapapun sebenarnya bisa untuk jadi seperti mereka. Setidaknya kalau pengen seperti mereka ya tadi harus ada kemauan, adabnya juga, dan goal apa yang mau dicapai untuk jadi seorang yang sukses. Apapun itu. Iya. Oke. Asalkan ada kemauan, ada semangat untuk menggapai apa yang diinginkan gitu. Iya. Jangan lupa adab. Al-adabu pokok ilmi. Iya. Adab dulu baru ilmu. Itu memang mutu kita di sini nih. Oke, gitu aja. Terima kasih Ustaz Faris ya atas kedatangannya saat ini, sangat bermanfaat dan bisa menyerap ilmu dari yang jenengan sampaikan tadi. Dan semoga ini juga menjadi pegangan buat kita, terutama di multimedia, bahwa teknologi itu akan terus berkembang dengan pesat dan kita harus bisa mengimbangi itu. Tapi juga harus diiringi dengan jalur agama yang kuat juga. Karena kalau hanya mengikuti teknologi aja, ya adabnya kemudian ajaran agamanya ini enggak timpang dengan perkembangan ini, ya nanti kita bisa salah arah gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin kita jadi orang pintar tapi kita tidak berakhlak kan begitu. Malah merugikan orang malah. Iya. Wes gitu aja ya kira-kira ya. Terima kasih Ustaz Faris atas kedatangannya. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, gitu aja dari kami. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.